Loh. Ini lagi suaranya. Gak bisa berhenti. Oke dulu. Asik. Aduh. Aduh, nggak mau turun. Oke, dan inilah Cerdis. Peserta Insada 2015. Selamat siang. Selamat siang. Kembali lagi bersama sesi divisi Cerdis, ceramah dan diskusi. Nah, kalau misalkan tadi udah ketemu sama Andre dan Angga, bertemu dengan jajaran rektorat, terus ketemu komplotan kita yang kece, yang agak semok dikit ya, Raymond bersama dosen juga yang kece. Romo siapa tadi? Iya, Romo Kun. Nah, kita juga nggak mau kalah. Kita juga mau mengundang seseorang yang sangat istimewa. Siapa sih, Mas? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kedatangan. Kenapa ini kok wadah? Medok banget ya. Aduh, maaf ya. Saya orang Jawa. Iya, orang Jawa Tulen. Maaf ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kedatangan sosok pemimpin yang inspiratif, pemimpin visioner. Nah, siapakah dia? Sebelum kita sambut, marilah kita saksikan video singkat berikut ini. Sosok pemimpin yang penuh semangat ini lahir di Karanganyar 28 Oktober 1968. Menempuh pendidikan SD dan SMP di Kutoarjo, Jawa Tengah, dan SMA di Bompri, Yogyakarta. Pria lulusan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta ini dinilai sebagai politikus dan pemimpin muda yang berprinsip, tegas, dan dekat dengan rakyat, terlebih dengan kaula muda. Semangatnya yang tinggi terlihat dengan tak berpuas diri dengan sarjana. Ayah satu anak ini melanjutkan pendidikannya ke tingkat magister di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia. Dan orang-orang pintar itulah yang hari ini saya harapkan berhasil. Marilah kita sambut Bapak Haji Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Bapak Haji Ganjar Pranowo menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah sejak 2013, tepatnya 23 Agustus 2013. Bukan Pak, bukan. Ada masalah Pak? Pak, geser dong Pak. Iya, terima kasih. Bersama Bapak Heru Sujatmoko memimpin Jawa Tengah dengan warna baru karena membawa semangat muda dalam pemerintahan Jawa Tengah. Beri tepuk tangan lagi dong untuk Pak Ganjar. Selamat datang Bapak. Kabarnya baik Pak? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jawa Tengah baik-baik saja kan Pak? Jelas. Oh jelas. Gimana Pak? Lebaran lancar Bapak? Lebaran ya nggak lancar, mesti macet loh Mas. Itu kan yang mudik kemarin semua pulang. Ternyata saya sudah bicara sama mereka. Pak Gub, ini kenapa Jawa Tengah tahun ini macet? Kemarin kan Jawa Barat, sekarang Jawa Tengah. Ya ini pindah saja dari Jawa Barat, Jawa Tengah. Transmigrasi gitu ya Pak? Ya biasa saja kan macet itu. Terus saya bilang, apa Pak solusinya? Gampang. Kamu jangan bawa mobil, jangan lewat jalan raya. Selesai. Itu teman-teman nih, buat Ya kan? peserta. Tapi kamu tahu nggak? Tahu nggak? Ternyata mudik kemarin itu saya tanya, kalau orang sudah
ke Jakarta, pulang nggak bawa mobil, diomongin sama tetangganya nggak sukses. Padahal setelah saya tanya, mobilnya pinjam, kredit juga belum lunas, habis balik ke Jakarta dikembalikan lagi, makan sehari 2 kali di Jakarta setelah Lebaran maksudnya. Oh, setelah Iya. Kalau tidak pakai mobil, pakai apa nih Pak Moni kalau tidak diajarkan? Kan pertanyaan orang ke saya waktu itu, gimana Pak biar tidak macet? Dia tidak nanya kalau pulang naik apa. Dia bilangnya tidak macet. Kalau tidak macet ya nggak usah pakai mobil Pak. Selesai. Oh kok repot ya? Gampang ya? Ya saya sih menyarankan naik kereta, ya naik kereta, naik kapal. Kapalnya pada gratis loh kemarin. Iya, gratis. Naik kapal gratis. Tapi ya itu nggak gagah. Itu kalau bawa mobil sendiri, apakah itu pinjam, apakah sewa, itu jendelanya nggak pernah ditutup nggak? Dibuka, musiknya cedung-cedung. Ya dajing-dajing itu lah. Lagunya cuma 2 kok. Kalau nggak kereta malam, satu lagi ya tutupan botol. Wah, senang banget dari kesenian ya. Alah ini Caca Pantura kabeh paling. Mana yang dari Pantura? Mana suaranya Oh, Pantura? itu wajah-wajah dangdut Pantura ini. Lihat waktu dan tempat dari sana Pak. Oke, ya. Saya suruh ngapain? Berdiri ya boleh ya? Oke. Dia mahasiswa baru. Dari mana? Semarang. Apa Jawa Tengah masih orang enak kampus loh? Romo titip 1 ya. Cair dewe. Dewe saya titipkan. Mbak sini. Sini. Alah ini rasa wedi Semarang wedi. Namanya siapa? Puput Puput Novel. Kamu dulu SMA di mana? di SMA Teresiana Wah, sama deh. Teresiana Semarang. Oke, sekarang kamu fakultasnya apa? Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan. Ilmu keguguran. Apa tadi? Apa? Keguruan, Pak. Oh, keguruan jadi guru gitu. Ya, jurusannya apa itu? Pendidikan Biologi. Biologis. Oke. Dengan kalau saya bicara biologis langsung ketawa. Padahal tadi biologi loh maksudnya. Kamu kok milih sekolah di sini kenapa? Ya suka aja sama Sanata Dharma, punya visi dan misi yang bagus. Ini mahasiswa kelihatan masih baru. Kenapa pengen kuliah di Sanata Dharma? Karena punya visi yang misi. Yang punya visi misi itu calon pilkada besok. Kalau perguruan tinggi ya enggak visi, tapi boleh lah Sanata Dharma punya itu. Bayarnya mahal nggak? Jujur. Ya gimana ya? Ini kan kelihatan bukan mahasiswa baru, mahasiswa belum pernah kuliah. Belum pernah. SPP-nya sekarang berapa? Ya bayarnya sekolah lah. Oh, jenenge saiki apa toh? SKS Pak. SKS. Apa namanya? SKS Pak. SKM. Sini kamu lebih senior punya jaket alma mater kan sini. Kamu siapa? Tekla Pak. Tekla. Tekla. Aslinya mana? Saya dari Jogja. Dari Jogja. Wong Jogja kok jenenge Tekla. Paling banter wong Jogja itu bisa Juminten, Wagina, Tugiem, Tekla itu. Tapi gak apa-apa Tek, sini Tek. Kamu semester berapa? Saya semester 3 sekarang Pak. Semester 3. Kalau anak baru gini bayarnya berapa di sini? Nggak tahu. Tapi mungkin kalau kemarin saya UKT 18. 18 tuh 1.800.000 Pak. ngomong murah kok, nggak pikir larang. Murah ya?
lumayan murah, lumayan mahal, lumayan larang tenanan kira-kira. Yang mana itu? Lumayan murah. Oh, orang kamu kerja apa? Swasta, Pak. Swasta ki apa? Oh ini pinter ya. Itu kalau orang punya sopan santun tuh gitu. Nuwun sewu. Ngingatin beler ra ketok rupane gitu. Put, selesaikan dulu pertanyaan tadi. Jadi orang tuanya swasta. Swasta itu bisa dirut swasta. Ya. Dites. Orang ini sebentar sebelum diajar. Psikologi orang pidato itu biasanya nggak pernah yakin dengan mic. Ada yang bilang, tes. Ini song sih. Kalau nggak diketuk-ketuk. Gimana mas? Nah, ini ragu. Kalau enggak, nah itu biasanya. Dia kategori yang ketuk-ketuk. Mas. Coba jangan bertanya. Mas. Tolong mas. Siap. Nah, biasanya cuma lihat di TV soalnya. Oh punya TV loh. Ini kan 2 TV yang umum ya. Nah, jadi gimana tadi? Ada TV, Pak. Jadi gimana tadi? Apanya, Pak? Lah aku tekan apa mas? Tadi swasta. Orang tua swasta kerja di mana? Di Semarang. Gusti Allah. Bapak mungkin perusahaannya 70 ya tak? Apa? Swastanya apa? Kalau ibu itu di rumah bersalin tapi daerah Ungkapan. Rumah bersalin, Ya. salin ganti baju gitu. Oke, kalau bapak? Kalau bapak di Ahas Motor Semarang di daerah mana itu dekat Pasar Johar itu loh, Pak. Oh, kobongan orang ini. Untungnya aja enggak, Pak. Oke, Put. Cita-citamu jadi apa, Put? Jadi guru. Oh, ini yang betul. Gak usah tepuk tangan, biasa aja. Saya mau tunjukkan kenapa dia betul. Karena jurusannya keguruan. Ini anak hebat ini. Apa sih hebatnya jadi guru? Bayarannya ya tidak. Ini ramah banari kan bisa bayarannya rames. Rames di. Ini beliau ya. Guru itu bayarannya dikit loh, padahal orang pengen kaya semua. Apa kamu mau jadi guru? Ya soalnya kan kita bisa mendidik, terus kita bisa membagikan ilmu yang kita dapatkan. Elak tenang ini. Oke, Bud, sukses ya, Bud ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Balikin. Itu. Sini. Saya izin turun aja ya. Saya cuma mau cerita aja. Saya mau cerita aja gini. Biar kampus mas, biar kampus. Kamu yang di atas juga mahasiswa? Ya. Mahasiswa bukan? Iya. Rakrungu ya, omongannya rancak pro ya. Siapa? Dia mahasiswa juga? Kamu mahasiswa? Hah? Oh iya, ketol mangane tenung piring ya. Banter dewe ya. Iya, mahasiswa wanine adone wani mudun. Duduk sini aja boleh, nggak apa-apa. Wah, duduk kayak nonton konser aja. Yang ditonton aja diem aja. Baik, saya mau dongeng aja. Saya bukan seorang seminaris yang tukang seminar. Itu urusan orang pinter-pinter, itu urusan dosen-dosen yang debat-debat itu. Kalau saya mau dongeng aja. Tadi saya tanya sama Puput, pengen jadi guru, mengabdikan ilmu, mendidik. Saya selalu bertanya setiap saya berkeliling. Biasanya saya punya program namanya Gubernur Mengajar. Nah ini mengajarkan hal yang baik tentu saja. Nah itu saya biasanya bertanya sama audiens, peserta, ada anak SD, SMP, SMA, SMK. Ini kalau mahasiswa pasti agak beda dikit. Yang berani angkat tangan. Kalau saya minta problem Republik bangsa ini hari ini apa? Angkat tangan. Oke, kamu lebih dulu loh, berdiri sini. Masuk. Namanya siapa? Uli. Oke. Panjangnya? Yuliarsuti Dwi Lestari. Kirain Uli. Asalnya dari mana, Li? Asalnya dari mana?
Dari Weleri, Kendal. Oh, orang Jawa Tengah juga. Coba berdiri dong, berdiri. Langsung. Oh, sekarang. Oh, nesu lagi. Lih, apa nih? Dampaknya terang meneruskan. Korupsi. Korupsi. Oke, tepuk tangan dong. Korupsi ditepuk tangan. Kenapa nih menurut korupsi di Indonesia yang paling masalah? Soalnya itu sudah merusak moral bangsa. Keren. Lalu koruptor kita apain kalau begitu? Hukuman mati atau hukuman Apa? hukuman mati atau hukuman seumur hidup sampai mati di penjara. Swadis. Oke. Tapi ya teman-teman saya mau kasih tahu. Banyak yang punya pendapat prinsip seperti ini. Luar biasa. Orang tahu kerja di mana? Kalau Puput tadi bengkel. Ya Put ya. Ahas kan bengkel, saya tahu kok. Saya pernah benerin motor saya di sana kok. Nggak jadi lagi. Jadi. Kenapa? Lah aku mau tekan apa coba? Iya. Orang tua saya, bapak saya guru SD negeri. Ibu saya guru TK. Cie, keren. Karena Deni ibunya guru TK, bapaknya guru SD. Kamu guru SMP. Apa fakultasnya apa? Pendidikan matematika. Pendidikan matematika. Bisa pengennya ngajar TK, SD, SMP. SMP. Oh, dan betul dia, ibunya TK, bapaknya SD. Ada kemajuan. Ya, oke. Setuju? Hukuman mati atau dipenjara sampai mati. Oke. Terus gimana ya caranya biar tidak korup? Biar tidak korup apa mengubah dari anak-anaknya biar tidak korup? Lah yuk piye? Oh yuk disulap. Gimana cara? Biar tidak korup, jangan korup. Jangan korup ya, jangan korup ya. Ngomong baik. Nah, itu Pak. Gimana cara? Caranya biar tidak korup gimana? Kalau menurut saya solusinya itu dimulai dari dasar. Dari sekolah dasar atau anak kecil-kecil itu dilatih kepribadiannya dan karakternya supaya bisa menjadi generasi yang lebih baik lagi. Oke, tepuk tangan dong. Keren dong ini. Anak kecil-kecil dilatih sejak dari awal. Luar biasa loh. Sejak kecil sudah dilatih untuk tidak korupsi. Begitu kan ya? Itu keren loh dia. Oke, Lik, makasih. Oke, itu lagi. Ada lagi yang mau berkomentar? Oh, berani kan? Ya sini. Lengan mungkin naik opor nih, gudikan mungkin. Ya, sini. Oke. Oh, ini agak keren ini. Mas, minta tolong. Raffi Telaga. Namanya siapa? Gans. Gans. Panggilan. Namanya asli? Ganan. Kira gajah. Gans, kamu aslinya mana Gans? Kelihatan bersinar. Apa aneh yang bersinar? Coba kamu tunjukkan hebatnya Klaten di depan teman-temanmu ini apa? 3 aja. 1. Oke, cepat. 1. Randuwe lagi ya, malah bingung. Cijian bingung deh. Bersinar Pak. Pertanyaanku apa tuh? Tunjukkan 3 kehebatan Klaten menurut orang Klaten. Ya kamu ini. Nah, gitu. Apa? 1. Kotanya nyaman Pak. Orangnya. Ya umum nyaman apa? Oke, rapopo klaim saya enggak apa-apa. Apa lagi? 2. Udah. Terus warga-warganya yang masih mengaplikasikan adat istiadat yang sudah di. Hebat. Dia mengaplikasikan softwarenya itu. Bagus jaga. Oke, 3. Yang ketiga tidak macet Pak. Weh, lawan nih.
Kan macetnya desa Mukono ya lah. Oke. Nah, pertanyaan saya tadi kayak si Uli tadi, apa problem Indonesia ini? Wah, sebagai generasi muda. Kalau menurut saya ini yang masih sangat gencar ya Pak. Ini tentang penegakan hukum yang mungkin tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ini gaya LSM. Tajam ke bawah. Maksudnya begini, ketika kita pasti semua ada TV kan di rumah. Belum tentu mengklaim ini. Orang dua ya, orang dua. Orang dua. Sakne gue orang dua. Oke, gimana? Saya sering melihat di televisi itu gitu Pak. Yang nggak asing aja ini nenek-nenek yang mungkin tidak sengaja mengambil atau mencuri, malah hukumannya lebih berat daripada ya seperti yang dibilang Mbak Uli tadi. Oke. Kalau itu tadi cuma segitu gitu loh. Segitu, harusnya dihukum mati. Harusnya kan lebih hukumannya lebih berat seorang koruptor tadi. Kalau kamu setuju sama Uli nggak dihukum mati tadi? Ini setuju banget. Setuju? Oke. Yang setuju hukuman mati angkat tangan untuk koruptor. Ayo. Yang tidak setuju hukuman mati angkat tangan. Oke. Mana? Kamu mahasiswa lama tuh, setuju mati apa nggak mati? Kalau kamu setuju mati apa nggak mati? Nggak setuju apa? Nggak setuju dihukum? Enak aja. Oh, nggak setuju hukuman mati. Kamu sini kan? Naik sini. Udah di bawah. Sini. Ini saya mau tunjukkan apakah kita orang yang punya visi terhadap Indonesia. Mahasiswa baru yang belum kuliah, yang mengklaim Klaten itu hebat. Nah, ya nggak apa-apa, percaya diri, harus berani dong. Ini bagus. Tapi dia setuju sama Uli. Uli, kamu ikut sini, Uli? Oke. Ya. Wah, ini keren nih calon guru SMP. Oke, Li. Kamu punya mic lagi nggak? Tolong Jo. Area di situ. Masuk mic. Karena ini mahasiswa lama, maka ditanya. Mic cepat. Kamu siapa? Egi. Cepat. Kamu asalnya dari mana? Dari Makassar. Luar biasa. Makassar. Saya mau Mic kabelnya jangan dikasih, mic kabel jangan dikasih. Itu udah ada. Mic kabel jangan dikasih, mic kabel jangan dikasih. Bangun kondisi segera. Kamu fakultas apa? Saya dari Prodi Manajemen Fakultas. Tolong segera mic kabel jangan dikasih. Ekonomi lemah. Itu jangan dikasih ke bawah, tolong ke depan dulu. Setuju dihukum mati. Soalnya kalau saya pikir hukuman mati itu nggak sesuai sama ini ya, sama budaya kita yang istilahnya lebih bertoleransi. Kalau menurut saya pakai mic kabel yang kalau koruptor itu memang pantas dihukum seberat-beratnya, tapi hukuman beratnya itu nggak sampai hukuman mati. Semisal hukumannya itu semua asetnya itu ditarik dan ya itu istilahnya kayak dapat blacklist gitu loh. Jadi kenapa nggak blacklist? Mintanya blacklist? Karena warna kesukaan saya hitam. Oke. Saya kesukaannya merah saya. Kan? Kamu tunggu di bawah. Jangan dihukum mati. Rampas saja hartanya. Nggak setuju senior. Tunggu di bawah depan minta mic. Kamu hukum mati. Kalau udah selesai. Orang tamu kerja. Ibu pegawai swasta. Pegawai swasta. Bapak pensiunan pegawai swasta. Bapak pensiunan pegawai swasta. Ini pertanyaannya jangan dihukum mati. Kalau yang korup bapakmu gitu, kamu setuju nggak dihukum mati? Setuju lah. Setuju kan? Kalau kamu nih, setuju juga? Kalau orang tuamu atau saudaramu yang korup dihukum mati juga? Kalau saya, ya. Sama cocok juga ya? Lah kamu? kalau saya menengahi mereka. Menengahi nggak usah. Harus menengahi aku. Kalau kamu gimana?
Kalau kamu gimana? Kalau orang tuamu yang itu masa mau dihukum mati, kamu setuju? Di penjara sampai mati. Setuju? Kamu lebih senang di penjara sampai mati atau dihukum mati? Nggak senang dua-duanya. Ini kalau ada koruptor tadi kan menurut kamu dihukum mati. Koruptornya, Pak. Loh iya. Saya. Nah kalau yang itu korupsi bapakmu? Ya sesuai hukumannya. Setuju? Setuju. Kalau sampai dihukum mati kamu setuju? Setuju. Ada yang jurusannya psikologi nggak? Kamu? Psikologi? Kamu lihat nggak tadi cara dia menjawab? Mengatakan setujunya menurutmu ikhlas apa enggak ini? Tapi saya yakin bahwa saya nggak mungkin korupsi, Pak. Nah! Jadi sebenarnya kamu takut juga ya? Takut untuk apa? Kalau bapak saya yang korupsi, apakah bapak saya akan saya setujui? Kamu Pak harus dihukum mati. Tadi mereka dapat McWarless toh? Jawab. Iya, boy. Jangan bilang nggak mungkin. Mana ada manusia ya kan? Saya mau tak ajak kamu untuk berbicara pada dunia realitas. Kira-kira gitu. Kira-kira menurut kalau tadi Eki nggak setuju, jangan Pak. Ya kalau memang bapak saya bersalah ya silahkan. Oh gitu ya? Kamu ikhlas jangan mengantarkan untuk itu. Ya kalau memang bapak saya bersalah, Ya. untuk dihukum, ya ikuti saja prosedurnya. Oh gitu ya? Dan kira-kira kamu sudah membayangkan nggak? Kamu ini berimajinasi bisa nggak? Bisa. Bisa. Kira-kira kamu akan mengantarkan dan silakan. Dikomati bapak saya. Di depan saya dan akan saya lihat dengan mata melotot. Iya enggak? Kira-kira hatimu ya enggak? Enggak. Enggak. Terima kasih. Tepuk tangan dong. Terima kasih Yudi. Terima kasih Egi. Ini ambil Jo. Mic-nya ambil Jo. Kenapa saya mulai dari persoalan itu? Ada mimpi besar dari Republik ini. Ketika mahasiswa bergerak tahun 98, pada saat itu sebenarnya ada 6 agenda reformasi yang diinginkan. Satu, pokoknya diamandemen Undang-Undang Dasarnya. Oke, diamandemen. Ada permintaan untuk pindah yang sangat besar. Dibuat untuk pindah. Sampai sekarang sampai otonomnya pilkada saja kalau habis emaknya, anaknya, habis anaknya, ya, suaminya. Dan terjadi di Klaten juga. Partainya partai saya lagi. Ada lagi kemudian TNI Polri ingin dipisahkan, sudah. Ada lagi keinginan pers bebas, sudah. Sampai sebebas-bebasnya orang memaki siapapun sekarang halal adanya. Keren deh Indonesia ini. Keren apa? Nguna-nguna ke wong randi aturan. Saya ceritakan ya. Maka pada saat itu ada keinginan besar sebenarnya yang tadi disampaikan, benar. Uli, Eki, Kang tadi menyampaikan. Dia sampaikan bahwa penegakan hukum belum berjalan. Ini yang sekarang dituntut. Tapi gampang tidak. Berkali-kali semua saya simulasikan ketika apakah korupsi ini persoalan, dan betul rata-rata yang pertama adalah korupsi. Maka betapa integritas itu mesti dibangun betul, harus dibangun betul. Dari mana? Dan betul, mulai dari keluarga, peran serta dan sebagainya. Nah, kamu ini pasti kepingin punya cita-cita untuk bisa masuk mengambil peran pada bagian itu. Itu program konkret, real, kamu temui di lapangan. Nah, ketika kita ingin menjadi orang yang punya karakter, punya visi untuk membenahi barang-barang, ya kita mulai dari hari ini. Gak bisa ditawar lagi. Saya menemukan pengalaman, tentu sebagai pribadi tidak sempurna, tapi kita mencoba. Judulnya satu saja, tobat ya. Tobat saja. Mulai dari sekarang dan berikutnya. Maka menjaga idealisme itu, wow, susah sekali. Lulus, pengen kerja, nyogok itu hal yang biasa atau tidak pernah terjadi di Indonesia?
ngelakoni. Ngelakoni apa ngakoni? Biasa kan? Kamu mentolerir kemarin diberitahu Kojo, tolong yang kemarin. Ayo. Saya mau jadi PNS, titip kolusi. Di sana ada Saudaranya Pak Ganjar Luputis. sembarangan masuk paling sana. Ya, nyogok aja paling gampang korupsi. Setuju? Enggak. Setuju? Lumayan kan, ngomong 13, yang lain setuju. Setuju kan? Nah, pada saat tidak setuju, nanti kamu akan ngalami. Saya pernah punya pengalaman pribadi. Mas, sampai harus tak dukung loh. Udah jadi gubernur sekarang. Saya mau nitip anak saya. Mau kerja jadi PNS di Pemprov. Coba. Kalau kayak gitu jawabnya gimana? Dia mendukung saya. Enak aja tidak. Saya pernah